Udara pagi di Surabaya terasa tegang. Bau mesiu masih tercium di beberapa sudut kota. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, rakyat Surabaya hidup dengan semangat baru, merdeka atau mati. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Cerita berawal dari kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies, NICA, ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Saat itu, Indonesia baru 2 bulan merdeka dari penjajahan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Soder Malabi langsung mendirikan pos-pos pertahanan. Semula, pasukan sekutu datang untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Namun, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, mereka menyerbu penjara dan membebaskan para tawanan perwira sekutu yang ditahan oleh Indonesia. Pasukan sekutu juga mendirikan pertahanan di tempat-tempat penting, seperti lapangan terbang, kantor radio, gedung internatio, dan pusat kereta api. Mereka bahkan menyebarkan selebaran yang berisi imbauan agar masyarakat Surabaya segera menyerahkan senjata. Namun, rakyat Surabaya menolak. Tak mau kembali jatuh ke belenggu penjajah, para pemuda bersatu merapatkan barisan untuk melawan sekutu. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo mulai menyerang pos-pos pertahanan milik sekutu. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 1945, Brigadir Malabi tewas di tangan para pejuang Indonesia. Peristiwa ini sontak menyulut kemarahan sekutu. Mereka mengultimatum rakyat untuk segera menyerah, atau jika tidak, Surabaya akan dihancurkan. Bukannya tumbang, semangat rakyat justru kian berkobar. Pemuda Indonesia bersenjatakan bambu runcing bergerak menyerang tank-tank Sherman milik sekutu. Pertempuran berlangsung ganas dan kejam selama 3 minggu, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Tanggal 10 November tahun 1945. Melalui siaran radio, pemuda asal Surabaya itu tampil sebagai pimpinan yang mengobarkan semangat perlawanan, mengajak seluruh rakyat bersatu dan merebut tempat-tempat penting yang diduduki sekutu. Siaran Bung Tomo melanglang ke berbagai radio di Surabaya. Seruan itu berhasil menggerakkan hati warga, terutama masyarakat santri di Surabaya. Dengan gaya bicara yang berapi-api, Bung Tomo juga kerap memekik orasi, merdeka atau mati, yang menyulut jiwa juang para pemuda Surabaya bertempur di medan laga. Saat itu, Bung Tomo bahkan mengikrarkan janji bahwa dirinya tak akan menikah sebelum Belanda terusir dari Indonesia. Pada tanggal 14 November tahun 1945 misalnya, tak lama setelah siaran di Jalan Mawar, Surabaya, Bung Tomo langsung bergeser ke Malang. Gencarnya siaran Bung Tomo juga membuat orang berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk ikut berperang. Rakyat dari sekitar Surabaya, bahkan luar Jawa, termasuk dari Sulawesi Utara, turut angkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Kobaran semangat inilah yang pada akhirnya berhasil menyatukan rakyat, mengusir sekutu dan mempertahankan kedaulatan negara di tanah Surabaya. Sejak hari itu, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Tak hanya itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.